tidak mengira akan mengalami hal tersebut. Baru pertama kali terjadi, Pak. Se sehingga kalau Yudi mengajak apa yang perlu dipersiapkan adalah memonitor kondisi cuaca daerah tujuan. Karena kenapa saya katakan demikian? Walaupun memang di antara berita yang tidak mengenakan ini memang ada berita yang cukup mengembirakan. Misalnya dibukanya tol Probowangi, ya kan, Banyuwangi yang ya, ya. sampai sudah lumayan lah, sangat membantu supaya bisa waktu tempuh ke Banyuwangi bisa lebih cepat. Tetapi saya melihat kondisi laut di tempat penyeberangan yang ngeri juga gitu. Siapa yang berani naik ke ferry dengan kondisi ferry yang terombang-ambing seperti itu? Proses dari darat masuk ke kapalnya aja sudah sangat berbahaya gitu, ya. Sehingga ya perlu dipertimbangkan baik-baik karena keselamatan keluarga yang harus diutamakan, gitu ya. Kalau tetap Yudi bertanya apa yang mesti dipersiapkan, ya yang mesti dipersiapkan adalah menghadapi cuaca terburuk. Yang terburuk seperti apa? Ya saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi daerah tujuan nih, apa yang terjadi dengan daerah tujuan? Saya juga terima kondisi Kota Malang misalnya. Ada beberapa bagian kota yang, wah kalau saya lihat itu dalam loh terendamnya, gitu kan. Saya nggak tahu apakah Batu juga mengalami atau jalan menuju dari Malang ke Batu juga ada hambatan seperti apa dan seberapa berat hambatannya itu juga perlu dimonitor. Jadi sekarang ini Yud, kalau kita mau berangkat lebih baik monitor ya walaupun kendaraan juga perlu dipersiapkan ya. Jangan main-main dengan atau jangan spekulasi dengan kondisi ban, jangan spekulasi dengan kondisi rem, jangan spekulasi dengan kondisi lampu. Udah tahu lampu mati sebelah, nggak apa-apa dah, nanti aja. Yang seperti itu lupakan. Atau Anda akan menyengsarakan sekeluarga di jalan. Ini yang apakah risiko itu Anda akan ambil gitu ya. Jangan meremehkan kondisi kaca yang berjamur misalnya dan karet wiper yang sudah tidak baik gitu. Boleh bersiap karena begini, kalimat saya sebetulnya terputus. Saya membayangkan ketika mendadak di depan itu adalah terjadinya genangan yang seperti tadi saya sebutkan di atas 40 cm, sudah pasti arus kendaraan akan melambat, bahkan mungkin akan terjadi kemacetan. Kalimat saya akan saya sambung yang tadi, siapkah kendaraan Anda berjam-jam menghadapi kemacetan? Kalau di masa lampau kemacetan itu karena jumlah kendaraan, kalau sekarang besar kemungkinan karena dicegat oleh alam. Karena di depan ada genangan. Nah ini lebih mengerikan buat saya. Kenapa saya katakan lebih mengerikan? Ketika jumlah kendaraan yang menyebabkan kemacetan dan petugas-petugas berhasil mengurai, akan mulai bergerak. Tetapi ketika alam masih belum memberikan jalan, siapa yang akan bergerak? Ya. Artinya Anda
bisa-bisa terjebak di dalam kendaraan karena maju tidak, mundur pun tidak ada ruang. Ke kanan, ke kiri ada kendaraan. Bisa dibayangkan kondisi seperti itu. Dan konyolnya ketika Anda diam-diam masih menunggu untuk melewati suatu genangan, di tempat kendaraan Anda berpijak, airnya mulai naik. Iya. Bisa kebayang kan masalah yang dihadapi. Jadi bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi saya mengajak Anda untuk berpijak di bumi. Memikirkan segala kemungkinan karena hambatan atau kendala cuaca. Dan kendala cuaca yang sekarang ini, saya sendiri juga membaca apa yang terjadi di sana-sini itu bingung. Saya sendiri bingung. Ada jalan yang mendadak tanahnya bergerak. Ini belum bicara longsornya, tanahnya bergerak. Terjadi patahan sampai nggak bisa dilewati. Apa yang akan dilakukan ketika kita menghadapi kondisi-kondisi emergensi seperti itu? Memang betul liburan Nataru ini termasuk liburan yang ditunggu. Bagaimana kita bisa ketemu handai tolan, sanak saudara di sana, di daerah, tapi menuju ke sana ini kira-kira apa yang harus dan mungkin dihadapi. Ya. Jadi Jadi mitigasi. tantangannya di akhir 2025 adalah seperti itu. Dan ketika Anda bisa membayangkan kondisi-kondisi ekstrim yang mungkin harus dihadapi, persiapannya akan menjadi agak berbeda, Yud. Mempersiapkan kendaraan sudah pasti, karena harus menghadapi kondisi ekstrim, tapi juga mungkin mempersiapkan makanan dan minum secukupnya di dalam kendaraan, terutama bagi anak-anak. Ketika terjebak macet, kali ini terjebak macetnya bukan hanya melulu karena jumlah kendaraan, tapi halangan akibat alam. Ini yang serius. Kalau Perlu dipertimbangkan, kalau kepadatan, diperhitungkan. betul. Kepadatan pas mudik karena peningkatan volume mungkin petugas masih bisa cari cara gitu ya Pak ya, diputar atau Iya, dibuang kemana. Ini sudah untuk stuck. mencairkan arus. Ini diam, nggak bisa di alam itu, memang nggak bisa di. Kalau alamnya tidak memberikan permisi untuk lewat, dan Anda berada di tengah-tengah ratusan kendaraan yang harus melewati daerah tersebut, ini yang perlu mendapat perhitungan, Ya. persiapan. Jadi bukan pilihan liburannya outdoor atau indoor, tapi memang the whole di destinasi itu yang harus diketahui akan seperti apa cuacanya ya Pak ya. Dan jalan menuju ke sana. Oh ya, satu hal lagi, Yud. Mungkin saudara-saudara kita ini juga perlu mempelajari peta. Peta jalan-jalan alternatif. Jadi jangan cuma berpegang pada, oh saya biasanya lewat sini kok. Jika jalan tersebut tertutup, pilihan lain apa? Kalau perlu harus memutar sampai mana untuk mencapai
tujuan. Ini yang perlu sebelum berangkat sudah harus diperhatikan dan di-share bersama co-pilot. Ya, ya, betul. Anda jangan berjuang sendirian karena akan mengalami titik kelelahan kalau harus memikirkan sendiri, tetapi alangkah indahnya jika co-pilot bisa menjadi rekan Diskusi. untuk diskusi. Apa nggak sebaiknya lewat sini? Kalau lewat sini, risikonya apa? Apakah tanjakannya terlalu curam, jalannya sempit, aliran sungai ada di sebelah mana? Ini jadi perhitungan loh. Kita biasanya nggak diperhitungkan kan? Di peta kan bisa kelihatan, Yud. Ini siapa ya yang lewat sini terakhir? Yang tahu kondisi jembatannya, misalnya. Yang tahu kondisi jalannya, misalnya. Baik. Akan sangat membantu jika Anda memiliki informasi, apalagi jika sudah dibahas juga dengan saudara-saudara yang ada di tempat tujuan. Ya, ya, betul. Jadi berbagi info tentang jalan ini akan sangat penting. Baik. Jangan hanya berpegang, oh jalan tol lewat situ, nanti keluar di sana, kita udah biasa. Jangan memakai cara standar. Ini harus di luar standar. Punya plan A, plan B, plan C kalau perlu. Ya. Pak Bebin, satu pertanyaan nih karena belakangan ini ya setahunan inilah banyak pemudik yang menggunakan EV. Ada tips untuk mereka yang menggunakan EV di tengah potensi cuaca ekstrim saat ini, Pak, yang tetap mau jalan liburan gitu ya? Saya sih melihat bahwa EV itu sampai saat ini masih cukup aman melewati genangan, walaupun semua itu ada batasnya. Jadi jangan juga yang memiliki EV terus menjadi terlalu pede melihat wah kendaraan berbahan bakar fosil nggak bisa lewat, gua bisa. Tahu nggak batas maksimum? Coba cari di literatur. Kendaraan yang Anda miliki diperkenankan melewati batas air seberapa. Itu penting. Nah, karena kendaraan EV, SPKLU kan menjadi sangat penting. Tadi kita menyarankan harus punya plan B dan plan C. Lah, kalau yang dipilih plan B, Anda tahukah jaraknya menjadi berapa ke titik tujuan? Cukup enggak baterai Anda untuk menempuh jarak segitu? Jadi, saya juga terhadap EV, saya juga akan menambahkan persiapan yang perlu diperhitungkan adalah jangan terlalu membawa banyak barang. Ya, ya, ya. Karena ketika plan B dan plan C itu jalannya menjadi terjal, konsumsi listriknya akan membesar kan? Kalau ditambah beban yang besar, maka konsumsi listriknya akan lebih besar lagi kan? Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Kalau kita yang masih memakai bahan bakar fosil kan, kalau lewat situ pom bensinnya di mana ya? Kan pertanyaan gitu kan? Kita akan tanyakan kepada teman, saudara,
yang ada di daerah tujuan, saya mau lewat situ loh. Kalau terpaksa saya akan pakai alternatif jalan itu loh. Ada pom bensinnya nggak? Kalau dibutuhkan. Itu kan kalimat kita kan gitu kan, Yud. Hmm. Tetapi bagi EV, apakah bisa mengajukan pertanyaan yang sama? Atau ya sudah lebih dipersiapkan sendiri dalam hal ini membatasi barang bawaan, mengetahui informasi berapa curam sih itu, Hmm. Hmm. apakah akan menguras listrik, sisa listrik yang ada di baterai, itu kan Iya. yang menjadi tantangannya kan, Yud. Hmm. Hmm. Jadi seperti inilah ketika kita kupas apa yang akan menjadi apa ya pertimbangan persiapan dalam menghadapi liburan tahun di akhir tahun 2025 ini. Dan semoga semuanya dipersiapkan dengan baik ya. Betul-betul kalau kendaraan, sementara kalau tadi diingatkan oleh Pak Bebin bahwa pilihan medan terjal atau enggak itu harus kita ketahui benar ya. Banyak yang pengen ke puncak, ke dataran yang lebih tinggi, itu tidak sedikit Pak yang naik gunung gitu ya. Ini menjadi Karena ternyata dari cerita-cerita kemarin itu kan Ambarawa kan bukan dataran rendah, itu dia Pak. iya kan? Tuh, Guci bukan dataran rendah. tuh. Batu Lah kok kejadiannya seperti itu? sampai ya. Lah, ketika kita tahu berapa hari yang lalu ada beberapa bagian dari kota Tegal, ada beberapa bagian dari kota Pemalang terendam air, ada beberapa bagian dari kota Malang terendam air. Kan kita perlu info. Kalau kebetulan tujuan Anda Tegal atau melewati Tegal, kita kan mesti tanya, udah surut belum ya? Hmm. Kan pertanyaan seperti itu. Kalau enggak, mau menghindar lewat mana? Kan gitu. Hmm. Sehingga dari Jakarta ketika berangkat sudah punya persiapan, sudah punya plan. Nah ini yang tadi saya katakan, plan B dijalankan. Hmm. Itu siap. Kan nggak lucu, sudah mendekat baru dihadapkan kepada surprises. Wah, ternyata begini, baru mau menyikapi. Mau buang waktu berapa, buang bahan bakar berapa, atau buang listrik berapa Hmm. untuk memilih rute yang lain. Itu loh. Hmm. Ini penting supaya jangan kebuang-buang waktunya, duitnya, bahan bakarnya ya Pak ya. Dan tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Itu, itu yang lebih penting. Makanya tadi ya tujuan kita mengangkat topik ini sebetulnya adalah untuk memitigasi resiko itu kalau terjadi cuaca ekstrim yang kita hadapi. Sebetulnya bisa dimitigasi resikonya sahabat Sonora dengan punya pengetahuan yang cukup gitu ya. Akses jalan dan juga destinasi wisata yang Anda tuju atau wisata atau destinasi mudik yang Anda tuju. Termasuk nanti arus balik juga nih ya. Baik yang menuju Iya, ke arah Jawa maupun sama. ke arah barat juga. Perhitungannya harus sama. Siap, siap, siap. Termasuk mitigasi juga kalau misalnya ini yang mau nyebrang ke Sumatera, Pak. Dalam kondisi Nah, cuaca ekstrim pasti. kondisi cuaca, kondisi laut seperti apa? Bagaimana bisa mencari info sebanyak-banyaknya? Apakah masih dimungkinkan untuk nyebrang ke Sumatera, untuk nyebrang ke Bali. Bali? Dari Semarang saya tahu ada ferry yang nyebrang ke Balikpapan. Hmm, Ini kondisi lautnya seperti apa? ya. Mhm. Ini penting sekali ya, karena kalau misalnya tidak bisa menyeberang, otomatis mobil pun akan numpuk di pelabuhan dan ada mungkin buffer zone. Nah, bagaimana Anda bisa mengantisipasi itu juga penting ya. Kebijakan-kebijakan pada saat penyeberangannya bermasalah karena terkendala cuaca, sahabat Sonora.
Wow, ternyata banyak ya Pak yang harus dipersiapkan menghadapi cuaca ekstrim ini. Tidak sesederhana datang atau berangkat, tapi sekarang selain kendaraan, perbekalan, informasi cuaca, sahabat sonora kita butuhkan untuk kelancaran. Ternyata tidak mudah mengakhiri tahun ini. Iya, struggling. Oke, Pak Bebin, eh, terima kasih banyak dan selalu menarik di Kita jumpa lagi, kita bahas topik yang menarik tahun depan. tahun depan, betul. Selamat tahun baru kalau begitu ya. Sampai jumpa.